Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Bonsai Kaki Rinjani. Pada video kali ini teman-teman, kita berada di bawah kaki Gunung Rinjani, tepatnya di Desa Prian, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur teman-teman. Dan kita mengunjungi sahabat pembonsai kita yang ada di Desa Prian, yaitu Pak Heri. Apa kabar Pak Heri? Alhamdulillah sehat. Kebetulan beliau adalah pembonsai senior yang lama berpetualang untuk mencari bahan-bahan impor dari negeri jiran teman-teman. Dan sekarang alhamdulillah sudah kembali. Dan kita akan sedikit bertanya-tanya tentang sejarah sukanya beliau di bonsai. Dan melihat koleksinya sangat banyak, kita juga sudah keliling tadi. Dan semuanya bahan-bahan impor teman-teman. Oke, ini kita bertanya sedikit Pak Heri. Awal mula berbonsai itu sejak kapan Pak Heri? Pada tahun 90-an awalnya, awal tahun 90-an. Pada waktu itu yang masih dalam usia belasan tahun gitu. Belasan tahun. Terus yang bermula dari pohon beringin sama pohon kelapa. Awal dari minat itu terus pada tahun 97 yang mulai bertualang ke negeri jiran. Malaysia dan sesampainya di sana juga kita ketemu bahan-bahan yang memang kita anggap langka di sini ya. Nah, terus 2 tahun berlalu yang di sana pulangnya yang memang selalu tiap kali pulang yang bawa bahan, tiap kali pulang bawa bahan seperti itu, dan seterusnya berkali-kali sampailah ke hari ini gitu. Jadi kita bertanya juga, apa sih yang membuat Pak Heri sendiri tertarik sekali dengan bonsai ini? Apakah ada cerita atau story-nya gitu Pak Heri? Ya berawal mungkin dari hobi aja ya, sekedar hobi dengan
pada waktu itu kan kita bisa dikatakan kurang kerjaan ya, kurang kerjaan pada usia-usia kita dulu pada tahun 80-an 90-an itu kurang kerjaan terus. Tapi yang pada dasarnya yang udah minat dari kecil lagi itu yang udah minat. Juga membawa satu ya ketenangan ya, ketenangan suasana. Dan kalau waktu itu bisa dikatakan kehidupan kita yang masih agak susah lah gitu, tempat kita melampiaskan kesedihan gitu ya. Ternyata bonsai ini juga bisa membawa kita tenang ya, rasa nyaman, rasa tenang. Nah itu sampai sekarang koleksi-koleksi dari Pak Heri sendiri yang banyak apa saja Pak Heri, mungkin bisa diceritakan yang ada di sini? Ya seperti yang belum lihat ya, kalau kita ceritakan satu persatu mungkin agak agak gimana ya, agak susah. Nah, seperti yang belum lihat sendiri udah. Termasuk bahan-bahan yang dikatakan baru enggak juga, mungkin di teman-teman yang lain udah banyak. Karena banyak bahan juga Pak Heri langsung bawa dari negeri jiran juga. Iya, dari negeri jiran. Termasuklah Thailand, berapa kali ada 3-4 kali kan pergi ke Thailand. Iya, ke Thailand juga. Iya, ke Thailand juga. Itu jenis bahannya apa yang dari Thailand? Apa ya kemarin yang Lohansung. ada langsung kicuan itu dan termasuk dari Thailand juga. Dan ada banyak beberapa jenis ya. Mana ya udah dan enggak begitu ingat saking lamanya ya, saking lamanya juga. Dan juga ya banyak enggak juga cuma saking lamanya udah enggak berapa terurus juga yang ya namanya kita juga ada tanggung jawab yang lain, cari nafkah gitu nggih. Ini pun alhamdulillah ada seorang istri yang minat juga, yang setia merawat, alhamdulillah. Untuk perawatan sendiri Pak Heri kerja sendiri bonsainya atau gimana? Ya, kalau untuk perawatan tiang sendiri dan dibantu sama istri, cuman untuk mengarahkan ya, istilahnya membentuk bonsai ini ya kita gunakan trainer. Trainer ya. Nah ini kita lihat banyak bahan Pak Heri juga banyak yang dicangkok ini. Itu tujuannya budidaya untuk pengembangan atau ada nanti dikomersilkan, dijual atau bagaimana? Iya, termasuk untuk pengembangan dan juga komersil untuk penjualan. Untuk penjual. Itu di sebelah sana ada berapa luas lahan yang kayaknya sudah disiapkan juga Pak Heri untuk? Ya mungkin itu cuman dalam 3-4 arah ya itu. Ini penambahan baru. Dan kita lihat selanjutnya perkembangan selanjutnya, gimana sambutan teman-teman ya. Insya Allah kita mungkin bisa perluas lagi. Cuman ini untuk permulaan gitu. Jadi khusus yang impor itu kan bisa dikembangkan. Yang belum ada di sini atau kalau ada pun masih agak langka, agak kurang, insya Allah kita kembang biakan secepatnya, insya Allah. Untuk pertumbuhannya sendiri Pak Heri kan ini termasuk tumbuhan yang dari negara lain gitu Pak. Bagaimana, apakah ada penyesuaian ya? Iya, adaptasinya sendiri terhadap pohon itu di Lombok sendiri? Tapi yang menurut yang enggak juga ya, soalnya kurang lebih ya cuacanya di sana, termasuk di Thailand atau di Malaysia itu enggak terlalu jauh perbedaan ya, enggak terlalu jauh perbedaan. Dan ada sebagian pohon ya yang tiang bawa memang enggak mau hidup ya di sini. Ada. Yang dari China itu ada juga beberapa kali tiang bawa dulu dari China itu enggak mau hidup. Itu yang jenis apa itu Pak? Model-model kayak apa ya, kayak daun ganja itu, daunnya yang merah-merah itu, yang kurang ngerti. Red maple atau enggak? Apa nama? Ada namanya. Nah sekarang yang subur sekali, yang cocok gitu di sini seperti apa misalnya Pak? Yang mampu bertumbuh, ya berkembang biak. Ini yang kayak Leptostemon dan Cassia biflora mungkin nama dia ini gitu, yang bunganya kuning ini. Dan tumbuhan-tumbuhan yang lainnya termasuk kalau langsung kan mungkin sudah lama dibudidaya di Indonesia juga. Itu kemarin saya juga dengar bocoran Pak Heri sendiri sempat bahannya dicekal di bandara, itu gimana ceritanya Pak Heri? Itu kalau memang tiap kali yang masuk nyampe aja di sana di Malaysia ya, di Thailand. Sebelum tiang kerja juga tiang udah muter-muter nyari bahan, kumpul.
Nah, itu persiapan. Padahal baru nyampe udah saya persiapkan untuk bahan dibawa pulang Dibawa gitu pulang, lah. ya. Itu saking hobinya. Bahkan kalau yang capek-capek juga di sana memang itulah sebagai hiburan. Benar. Sebagai hiburan, sebagai pelepas lelah istilahnya ya. Karena kerja sepanjang hari sebagai pelepas lelah. Kebetulan juga memang pada dasarnya kita dari rumah udah hobi dan niatnya ke sana juga di samping cari bahan ya cari uang gitu. Terus bahkan yang kemarin dicekal di bandara sini di Bil ya. Itu 2 kotak hampir 30-40 kilo itu. Cuman itu bahan luar barunya, semua bahan ya? luar semua. Ya, mungkin namanya juga apa namanya belum terlalu familiar Ya, gitu di betul. Ya, Indonesia ya. ada pun baru nyampe di sini, padahal kalau di sana di luar negeri itu udah ya lumayan lah 2-3 tahun udah Sudah lama, lama. dipelihara. dipelihara gitu. Bahan-bahan yang apa namanya yang memang banyak di sana itu jenis apa saja yang ada? Ya termasuk Negeri cucur atap kalau di Malaysia itu ya, termasuk ruang itu yang kecil-kecil dalamnya itu. Ya yang paling banyak kalau di Malaysia itu asoka sama apa namanya itu anting putri. Anting putri. Ya, anting putri aja di sana udah 3-4 jenis di sana. Ada yang daunnya putih, yang parigata juga ada gitu. Yang daunnya mikro, super mikro, yang biasa gitu. Terus dari batang ada batang putih dan hitam betul, itu. ada batang hitam, ada batang putih. Banyak sekali kalau di sana udah. Kayak kita di sini ya kayak pere ya, serut ya kayak pohon serut udah ya. Tumbuh liar udah kalau di sana. Nah, di sana sering berburu juga enggak Pak di negeri jiran? Kayak di Lombok kita di sini yang sering keliling gitu. Ya, cuman berburunya kalau di sana ke kampung-kampung, Ke kampung ya. ke taman-taman, ke kampung-kampung, kadang ke kebun bunga gitu. Jadi itu didongkel apa Ada yang berarti kita mesti dongkel, izin dulu ya, lah ya. izin dulu, ada yang kita dongkel, ada yang kita minta beli, ada yang kita dikasih. Itu terlalu banyak. Itu kita lihat dari peminat bonsai di negeri jiran dan di Indonesia seperti apa Pak? Ya memang Indonesia itu memang nggak bisa dilawan istilahnya ya, peminatnya. Karena di sana itu kebanyakan orang yang bukan nggak mampu mereka itu di sana. Cuman kebanyakan mereka yang di situ sibuk kerja ya, mementingkan kerja ya daripada hobi, mementingkan kerja daripada hobi. Berarti kalau di Indonesia karena banyak waktu Ya untuk banyak waktu luang, kurang kerja lah ya. kayak libur dan waktu kosong banyak Dan waktu. memang karakter orang juga beda ya, jauh beda ya orang Malaysia, orang Thailand sama kita di sini ya. Itu jauh. Jadi boleh dikatakan persentasenya rendah sekali ya untuk pencinta bonsai Ya, di negeri jiran. bisa dikatakan kurang lah. Nah, untuk harga bahan bonsai sendiri di sana dibanding dengan di Indonesia seperti apa? Lihat jenisnya juga, lihat jenis bahannya juga. Kadang-kadang cuman nggak bisa dilawan juga kalau di Indonesia. Kalau di sini kan anting putri juga udah mahal dia ya. Mahal. Udah mahal, lebih karakter yang bagus, yang memang bawahannya pecahannya itu udah bagus itu. Ya lumayan kalau di sini. Kalau di sana kadang-kadang bisa dikasih gitu, dikasih kita. Yang Nah, di sana. dikasih. Karena banyak. Karena memang juga ya saking banyaknya ya. Karena bisa dikatakan 95% orang Malaysia itu ada taman bunga, ada bunganya lah ya. Selalu ada bunga di halaman rumahnya gitu. Banyak sekali. Nah, untuk komunitas sendiri gimana Pak Heri? Apa pernah berkunjung ke satu komunitas bonsai yang Ada sama? juga ya, ada. Tapi kan kalau di Indonesia ya khususnya di Lombok ya, bisa dikatakan walaupun Lombok kecil ya, juta-juta orang ya yang minat bonsai. Dari kampung ke kampung, dari desa ke desa kita itu bisa temukan peminat atau hobi bonsai. Kalau di sana enggak, dia kadang-kadang ya dalam satu kecamatan itu ya mungkin 1 atau 2 orang aja gitu. Lihat kawasan juga ya, lihat tempat juga. Tapi ada lah, tapi ada enggak kayak tidak. semeriah kita ya. Iya. Enggak kayak semeriah di tempat kita. Yang sudah apa namanya tumbuh subur di sini yang dibawa dari Malaysia jenis apa saja yang ada sekarang? Ya anting putri ya biasa lah ya, anting Anting putri jenis itu apa? Dolar mangkok itu yang kecil itu, jenis leptospemum yang saya bilang tadi itu, wanginya dengan ya boxus biasa lah, boxus dengan myrten. Dan ada lagi ya beberapa ini juga kalistimun namanya ini.
Kalistimun ya? Ya, kalistimun dan sejenis Eugenia ya. Ada 4 jenis Eugenia yang mau ada di sana, cuman yang nggak berapa ingat namanya satu persatu. Iya. Ya, ada yang daunnya agak panjang, ada yang agak bulat gitu. Oke, dan sekarang ini tujuannya kita untuk pengembangan dulu Pak ya? Ya, tujuan untuk pengembangan kita dulu. kembang biakan Budidayanya. ya. Kebetulan teman-teman ini sudah disiapkan tempat penggeronan ya, lahan. Jadi semoga ke depan jenis-jenis bonsai impor itu bisa kita dapatkan di Pulau Lombok juga untuk Ya. bisa menambah koleksi teman-teman. Oke, ini alamatnya di mana namanya, mungkin bisa biar lebih jelas. Ya, Di- Orong Leko, Desa Prian, Kecamatan Montong Gading. Nanti mungkin teman-teman yang mau menghubungi Pak Heri, mungkin nanti saya bakal bawa pasang kontak person yang mungkin bisa ada yang mau bertanya terkait bahan-bahan yang koleksinya Pak Heri. Oke, mungkin itu saja Pak Heri wawancara kita. Semoga sehat selalu dan sukses berbonsainya. Amin, amin, Allah amin. Oke teman-teman, itu saja diskusi kita dengan Pak Heri. Ya, semoga kita ke depan bisa terus keliling silaturahmi teman-teman. Dan itu saja video kali ini. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi dan salam bonsai kaki ringan.
Terima kasih kepada semeton semua dukung bonsai kaki Rinjani dengan cara like, komen, dan subscribe bonsai kaki Rinjani. Salam satu hobi dan salam bonsai kaki Rinjani.